Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Umulitang Channel dimana saja berada. Bagaimana kabar rekan-rekan semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Sahabat Umulitang Channel dimana saja berada, jumpa lagi nih tentunya di channel kebanggaan kita. Apalagi kalau bukan Umulitang Channel, tempat berbagi seputar teknologi dan pendidikan. Seperti video yang kami sharing terdahulu, yaitu masih seputaran tentang pengelolaan kinerja bagi guru dan kepala sekolah. Terutama kalau yang part 1 kemarin kita membahas yaitu tentang apa saja pengembangan kompetensi yang bisa kita lakukan untuk pengelolaan kinerja yang dimulai pada Januari 2024. Nah, ini sesuai dengan peraturan Dirjen GTK yang dikeluarkan tanggal 15 Desember 2023. Oke, kemarin sudah membahas. Kalau misalnya rekan-rekan belum melihat video sebelumnya, silakan lihat video sebelumnya di link atau di playlist, yaitu playlist PMM. Nah, nanti ini kami beri judul part keduanya, di mana di part kedua ini kami akan membahas tentang poin-poin seperti berbagi praktik baik ini mendapatkan berapa poin. Nah, nanti bagaimana cara penghitungannya kita tunggu di part selanjutnya. Nah, pada part ini kita fokus pada poin-poin yang dihasilkan setiap kegiatan atau pengembangan kompetensi yang kita lakukan. Sebelum dilanjut, silakan seperti biasa mohon bantuan like, share, dan subscribe ya rekan-rekan semua. Karena dengan bantuan like, share, dan subscribe dari rekan-rekan semua, kita tambah semangat dan terus semangat untuk mengembangkan channel kebanggaan kita ini, supaya mudah-mudahan suatu saat nanti bisa dirasakan di seluruh Nusantara oleh rekan-rekan Umulitang Channel, baik itu dalam bidang pendidikan maupun bidang teknologi. Terima kasih rekan-rekan atas doa, support, dukungan untuk pengembangan channel kita ini. Oke, langsung saja kita masuk ke yang seperti yang kami janjikan tadi. Bentar ya rekan-rekan. Ini bisa rekan-rekan cari peraturannya. Oke, kita langsung masuk di sini. Nah, ini pengembangan dari yang pasal 14 tadi. Oke, yang pertama, kontribusi terhadap komunitas. Penggerak komunitas belajar dengan mengadakan minimal 3 kegiatan berbagi praktik baik, maka nanti kita akan mendapatkan poin 36. Untuk apa poinnya? Ini adalah poin nanti dihitung, dikonversi, akan menjadi nilai PAK kita teman-teman. Jadi semakin besar poin kita, semakin nanti jenjangnya bisa baik atau sangat baik, ya, ataupun kurang dan sebagainya. Itu yang menentukan adalah poin-poin yang kita hasilkan, yaitu pada contohnya pengembangan kompetensi. Oke, tadi yang untuk penggerak komunitas itu 36 poinnya, yang catatannya itu adalah selama 1 semester. Jadi selama 3 kegiatan itu dilakukan selama 1 semester. Nah, berikutnya yaitu kontribusi terhadap sumber belajar. Nah, kita akan mendapatkan poin 12 apabila kita mendapatkan suatu penghargaan terhadap kompetensi atau kinerja dalam berbagai wadah atau ajang. Nah, seperti yang kayak rekan-rekan guru inovatif tahun 2023 kemarin bisa dimasukkan di sini. Oke, yang berikutnya di sini ada narasumber berbagi praktik dalam kegiatan yang terkait kontribusi terhadap komunitas. Ini apabila rekan-rekan menjadi narasumber terkait IKM atau perencanaan berbasis data, itu akan mendapatkan poin sebanyak 8 dengan catatan itu durasi satu kegiatan itu 2-3 jam. Berarti kalau kurang dari itu berarti tidak termasuk penghitungan poin yang 8. Yang berikutnya yang nomor 4 yaitu kontribusi terhadap sumber belajar, di mana ini seperti biasa kita selalu menyusun perangkat ajar yang dapat dibagi menyusun perangkat ajar. Nah, apabila perangkat ajar ini kita bagikan kepada guru atau kepala sekolah lainnya akan mendapatkan poin 24. Nah, di sini catatannya 1 perangkat ajar. Di sini bisa kita sharing menjadi kolaborator modul ajar di platform Merdeka Mengajar. Nah, di situ bulan kami sudah ada 2 modul ajar dan 1 bahan ajar. Nah, ini menjadi catatan di poin 4.
Berikutnya yaitu kontribusi terhadap komunitas, di mana penyusun kumpulan konten unggulan yang dapat dibagikan kepada guru ataupun kepala sekolah. Nah, itu akan mendapatkan 6 poin setiap satu kumpulan konten unggulan. Nah, konten unggulan itu mungkin bisa diterjemahkan, kalau mohon maaf kalau salah. Di sini kita berbagi di bukti karya. Nah, di bukti karya itu bisa kita sharing terkait dalam video-video pembelajaran dan sebagainya. Kita akan mendapatkan 6 poin. Berikutnya yaitu kontribusi terhadap sumber belajar. Nah, di sini yang kemarin sempat kami singgung yaitu penelaah cerita praktik yang dihasilkan guru. Itu akan mendapatkan 6 poin apabila kita menelaah sebanyak 10 cerita praktik. Nah, gimana caranya untuk menelaah cerita praktik? Nanti di PMM akan ada seleksi seperti kami kemarin. Dan alhamdulillah kami termasuk salah satu penelaah cerita praktik. Kami sudah masuk ke 3 cerita praktik. Yang berikutnya yaitu kontribusi terhadap sumber belajar. Nah, di sini apabila rekan-rekan belum ada kesempatan untuk menelaah, nah ini ada bagus, ini kesempatannya itu 12 poin apabila rekan-rekan itu bisa membuat satu cerita praktik. Nah, untuk mengetahui bagaimana cara menyusun cerita praktik, nanti tunggu ya rekan-rekan, apabila nanti kami ada waktu kesempatan kami akan sharing seperti apa tips supaya cerita praktik kita cepat terbit di PMM. Nah, kalau sudah terbit di PMM, otomatis kita akan mendapatkan poin sebesar 12 apabila cerita praktik kita itu diterima. Yang berikutnya yaitu penelaahan aksi nyata yang dihasilkan guru ataupun kepala sekolah, kontribusinya terhadap sumber belajar. Nah, ini ada 10 aksi nyata. Jadi mudah-mudahan di awal tahun 2024 PMM akan menyelenggarakan lagi terkait pemilihan penelaahan aksi nyata. Kemarin sudah sempat diinformasikan di beranda PMM ada pemilihan untuk penelaahan aksi nyata. Nah, di situ sudah kami ceritakan di part 1 di mana ada sekitar 2000-an peserta yang mendaftar, diseleksi sebanyak sekitar 200 peserta. Nah, 200 peserta itu mengikuti pelatihan di CMS. Selanjutnya di CMS itu pelatihan yang diadakan langsung, linknya ada di PMM. Berikutnya langsung ada kelulusan, syarat kelulusannya standarnya itu disaring menjadi 150-an penelaahan aksi nyata. Nah, jadi kalau misalnya rekan-rekan menjadi penelaahan aksi nyata, nanti akan 10 aksi nyata itu nilai poinnya 6. Nah, berikutnya sama seperti yang tadi penelaahan perangkat ajar, ini kebetulan ada teman-teman yang tergabung. Untuk kami sendiri ini belum sempat tergabung karena kami informasinya mungkin terlewat di PMM. Mudah-mudahan untuk yang berikutnya kita semua bisa menjadi penelaahan perangkat ajar. Tapi di situ kami sudah sharing tadi, yaitu kami sudah menjadi kolaborator untuk modul ajar di PMM. Oke, yang berikutnya non pelatihan. Nah, di sini partisipasi observasi praktik pembelajaran, baik itu persiapan, pelaksanaan dan diskusi tindak lanjut bersama rekan sejawat, bergantian menjadi pelaku dan pengamat. Kemungkinan ini seperti supervisi ya rekan-rekan, supervisi dalam bentuk coaching mungkin. Yang berikutnya, nah ini non pelatihan juga apabila teman-teman menjadi coach, mentor, fasilitator ataupun pengajar praktik dalam suatu kegiatan pengembangan kompetensi kepada guru, kepala sekolah ataupun pengawas. Durasi satu kegiatan itu 2-3 jam, maka poinnya ada 12. Nah, alhamdulillah bagi rekan-rekan yang ada kesempatan untuk gabung nih di pendidikan guru penggerak, ini poinnya lumayan nih rekan-rekan, karena kita melakukan pendampingan individu itu sekitar 3 jam. Oke, berikutnya non pelatihan berikutnya itu mendapatkan 4 poin apabila rekan-rekan itu berpartisipasi pada kegiatan seperti seminar, lokakarya, konferensi, simposium dan sebagainya. Poinnya 4. Jadi silakan teman-teman mengikuti kegiatan-kegiatan yang diadakan pada webinar PMM dan sebagainya. Oke, yang berikutnya, nah di sini ada lokakarya, berarti nanti di pendidikan guru penggerak ini ada juga.
Berikutnya, peserta coaching atau mentoring pengembangan kompetensi oleh guru, kepala sekolah, dan atau pengawas sekolah. Nah, durasinya satu kegiatan itu 2-3 jam. Oke, berikutnya yaitu pelatihan, di mana peserta kegiatan pelatihan BIMTEK yang memperoleh sertifikat di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi. Nah, ini BIMTEK pelatihan ini seperti kayak pelatihan mandiri di PMM ataupun yang dilakukan di luar PMM, namun perlu digarisbawahi di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi. Nah, jadi rekan-rekan kalau ingin mengikuti pelatihan BIMTEK terkait dengan peningkatan kompetensi, silakan rekan-rekan tinjau pada bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi ya rekan-rekan, agar mendapatkan poin sebesar 8. Berikutnya yaitu peserta pelatihan mandiri sesuai model kompetensi guru, kepala sekolah, dan atau pengawas sekolah. Nah, ini kita ada asinkron beserta aksi nyata. Nah, ini mungkin masuk di PMM juga ya rekan-rekan, asinkron. Berikutnya, peserta berbagi praktik baik yang diselenggarakan komunitas belajar. Nah, ini yang berbagi praktik baik itu durasinya 2-3 jam. Mungkin bisa mengikuti pada kegiatan-kegiatan webinar. Kalau di Sumatera Selatan atau yang sering kami ikuti, kalau di komunitas belajar itu ada coding, ada juga komunitas belajar ID Provinsi Sumatera Selatan yang lumayan aktif untuk berbagi praktik baiknya. Nah, ini yang poin yang paling besar rekan-rekan semua, yaitu menjadi peserta program pelatihan dan pendidikan jangka pendek atau menengah pada bidang kepemimpinan dan bidang teknis yang relevan seperti pendidikan guru penggerak atau pelatihan manajerial kepala sekolah. Nah, ini rekan-rekan poinnya lumayan besar banget, yaitu 128 poin. Jadi semangat untuk rekan-rekan untuk tergabung di pendidikan guru penggerak. Yang berikutnya itu peserta praktik magang pada dunia kerja atau bidang lain yang relevan. Itu poinnya 24, durasi kegiatannya 2-4 minggu. Oke, kami kira sepertinya cukup ya rekan-rekan untuk poin-poinnya. Jadi kami beri kesimpulan bahwa yuk kita untuk pada tahun 2024 kita lebih aktif dalam peningkatan kompetensi, apakah itu BIMTEK, webinar, coaching, atau mengikuti suatu pelatihan kegiatan yang berhubungan dengan pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi. Ayo kita sama-sama aktif, terutama di PMM itu banyak sekali manfaat yang bisa kita rasakan, dimana berbagi dan juga mendapatkan kesempatan seperti narasumber, moderator, dan sebagainya. Oke, sekian. Terima kasih kepada rekan-rekan semua. Jangan lupa mohon bantuannya like, share, dan subscribe rekan-rekan. Nantikan di part ketiga tentang bagaimana sih cara menghitung poin-poin dan apa hubungannya dengan angka kredit yang akan kita dapat. Tunggu ya rekan-rekan di part ketiga nanti. Oke, untuk saat ini kami kira cukup. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik dalam ucapan maupun pemahaman kami terkait peraturan Dirjen GTK ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, kami juga masih berproses dalam tahap belajar. Insya Allah sebagai guru kita harus tetap belajar dan belajar. Sekian, terima kasih, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Wamlitang Channel.